Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ngopi, ngobrol penuh informasi. Batur Ngopi pada kesempatan kali ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dia aktif di berbagai organisasi juga. Seorang wirausahawan juga di Kabupaten Indramayu yang terbilang sukses juga. Mari kita sapa, beliau adalah Mbak Ike Sunani. Assalamualaikum Mbak Ike. Salam. Mbak Ike, apa kabar ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa sekali malam hari ini kita ketekanan tamu. Ya, bahasa dermayu ketekanan tamu dari Mbak Ike yang sudah mulai padat jadwalnya ini karena memang aktif juga ya Mbak Ike di beberapa kegiatan juga. Hari ini Mbak Ike ini kesibukannya apa saja nih? Selain nanti kita bahas tentang organisasi di Karang Taruna. Perlu diketahui juga kawan-kawan ngopi bahwa Mbak Ike Sunani ini adalah eh, Ketua Karang Taruna di Kecamatan Pasekan. Luar biasa. Mungkin beberapa dari Ketua Karang Taruna yang memimpin kelembagaan Karang Taruna di tingkat kecamatan adalah seorang perempuan. Ini bisa diceritakan Mbak Ike kenapa memilih kelembagaan Karang Taruna dan jauh sebelum menjadi Ketua Karang Taruna itu Mbak Ike aktif di organisasi apa sih sehingga bisa diberi kepercayaan di tengah banyaknya kader-kader lelaki ini. Kenapa Mbak Ike dipilih menjadi Ketua Karang Tarunanya? Silakan bisa di sharing kepada teman-teman ngopi di luar sana Mbak Ike. Sebenarnya ada jauh yang lebih hebat dan lebih mampu dari saya mungkin di luar sana di Kecamatan Pasekan. Hanya yang membedakan yang mau dan yang siap gitu. Sebenarnya banyak kader-kader pemuda di Kecamatan Pasekan yang hebat-hebat. Dan kenapa saya memilih aktif di Karang Taruna? Karena selain organisasi ke yang bergerak di bidang sosial, juga Karang Taruna itu banyak memberikan pengaruh gitu atau pengaruh positif di masyarakat, salah satunya yaitu di bidang kepemudaan. Dan saya harap dengan hadirnya saya di Karang Taruna Kecamatan Pasekan khususnya bisa memberikan efek yang positif di Kecamatan Pasekan untuk pemuda dan pemudinya. Mungkin itu. Kegiatan apa saja nih Karang Taruna Kecamatan Pasekan ini, kegiatannya apa saja? Kalau kegiatan sosialnya sih kayak kemarin kita di tengah pandemi itu kayak memberikan masker, terus melakukan disinfektan kayak gitu, terus membantu masyarakat yang membutuhkan tenaga kita kayak banjir gitu. Kayak kemarin ada kebanjiran di wilayah Pagirikan gitu. Itu kader kita berdiri paling sebagai garda terdepan gitu. Terus kalau kegiatan yang rutinannya sih setiap malam Jumat gitu kita mengadakan pengajian gitu. Ada kegiatan rutin setiap minggunya juga ya? Ada gitu. Kalau kayak kemarin juga kita melakukan kegiatan pemberian sertifikasi halal kepada UMKM yang belum mempunyai izin atau belum mempunyai sertifikat halal gitu. Ya, untuk kegiatan Karang Taruna di Kecamatan Pasekan yang melibatkan seluruh kader Karang Taruna di Kecamatan Pasekan juga dicanangkan ke depannya seperti apa Mbak Ike ini? Sebenarnya sih lebih seringnya sih aktifnya ke bidang olahraga ya. Olahraga. Ya, ke bidang olahraga seperti mengadakan turnamen, terus kayak kemarin Kecamatan Pasekan bersolawat. Tapi mudah-mudahan ke depan nih akan lebih aktif lagi di bidang kepemudaan, baik itu olahraga maupun sosial. Dan kami juga rencana paling jangka depan itu kayak mengadakan kayak pengusaha muda gitu. Mudah-mudahan mereka pemuda di Kecamatan Pasekan itu bisa tergerak gitu atau bisa menumbuhkan minat mereka untuk bergerak di bidang usaha, jadi pengusaha muda gitulah. Iya, wirausaha lah ya. Karena, begitu ya Mbak Ike ya. Harus berani dulu dan itu yang menimbulkan beraninya itu yang agak sulit gitu. Mereka belum juga melangkah tapi Berani sudah tampil ya tapi begitu sudah ya, takut mencoba. gitu. Mudah-mudahan rencana jangka pendek ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, luar biasa ini Ketua Karang Taruna Kecamatan Pasekan ini Mbak Ike aktif di organisasi Karang Taruna juga
organisasi lain ya. Salah satunya mungkin Pramuka ya. Jauh sebelum di Karang Taruna pernah aktif di Pramuka juga katanya itu, Mbak Ika nih. Insya Allah sampai sekarang masih aktif. Oh, masih masuk ke pengurusan juga. Kalau Pramuka itu bisa dibilang jiwa yang udah dari kecil gitu. Iya. Pramuka dari kecil, dan saya seperti ini, saya berani di masyarakat dengan bisa berpendapat atau bisa tampil di masyarakat juga salah satunya dari kader Pramuka, Karang Taruna. Tapi sebenarnya beberapa organisasi yang saya ikuti sih emang banyak. Salah satunya di DKM itu kalau aktif dari 2004. DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Iya. Dewan Kesejahteraan Masjid itu dari 2004, waktu itu belum jadi pengurus, masih jadi remaja masjid, dari 2004 sampai sekarang gitu. Jadi saya kalau ikut organisasi itu selalu mikirnya kalau nggak ada saya ini gimana gitu. Iya. Itu yang membuat karena saya memang konsisten dari kecil istilahnya, dari awal memulai dari organisasi tersebut. Iya. Ya. Nah, dari beberapa organisasi yang diikuti Mbak Ike Sunani ini, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi diri Mbak Ike lah sejauh ini? Sekarang kan sudah punya keluarga, bahkan mempunyai anak juga. Ada manfaat yang besar di keluarga atau bagaimana, Mbak? Kalau yang namanya organisasi itu kan sudah pasti banyak manfaatnya gitu. Kalau buat saya pribadi sih lebih ke pembentukan mental atau ke kepribadian saya sendiri, baik itu dari kepemimpinan, terus keberanian maupun public speaking juga terbentuk dari organisasi itu juga relasi serta teman-teman atau dan ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat saya lancar dalam berwirausaha, salah satunya dari organisasi, karena banyak teman, banyak relasi dari organisasi, akhirnya mereka memakai jasa saya gitu. Intinya kalau di organisasi itu kita jangan tanya organisasi itu memberikan apa untuk kita, tapi tanya apa yang sudah diberikan kita untuk organisasi. Luar biasa sekali. Berarti selain aktif di organisasi juga Mbak Ike ini menjadi seorang wirausahawan ya. Bergelut di bidang apa ini Mbak Ike? Kalau sebenarnya ada beberapa bidang yang sudah pernah saya coba, tapi untuk saat ini yang masih berjalan lancar insya Allah itu di wedding, yaitu aku sebagai IO bisa, saya sebagai owner Ike Salon dan Ike Catering. Nah, Ike Salon ini sudah 12 tahun, kalau Ike Catering dari 2016. Sudah lama ya Mbak ya? Iya. Berarti tentu banyak suka duka yang dijalani, yang dialami. Sekali, bisa diceritakan awal mulanya ini berani Mbak Ike dari beberapa perjalanan, dari beberapa yang telah dicoba tadi sehingga menambatkan keputusannya kepada usaha wedding ataupun catering Ike tadi ya, catering yang diberi nama Ike Catering. Barangkali teman-teman ngopi di luar sana belum tahu, beliau adalah seorang wirausahawan yang bergelut di bidang catering atau nasi kotak temen entah semacam konon lah ya, bakal wong kawinan, wong selamatan apa itu bisa pesan lah begitu. Sekalian promosi, bayar larang ini makanya. Ya. Ya, begitu Mbak Ike istilahnya. Apa yang pada akhirnya meyakinkan Mbak Ike, tentu dengan segala duka dan suka dalam perjalanannya bisa diceritakan Mbak Ike kaitan dengan usahanya ini. Barangkali bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Jadi intinya mungkin dari kecil jiwa usaha dari ayah saya itu wirausaha sudah mendarah daging atau turun ke saya. Iya. Cuma waktu itu kan saya belum berani ya, karena saya juga waktu di 2010 itu ngajar juga, ngajar di taman kanak-kanak selama kurang lebih 6 atau 7 tahun. Nah, itu selama perjalanan menjadi guru honorer, karena ya kita tahu sendiri ya guru honorer itu kan bayarannya kecil ya, karena nah waktu itu di 2011 kalau tidak salah, jadi karena saya aktif di DKM tadi, di DKM Masjid kan itu dari 2007, sejak almarhum Fauzi Nugraha pindah ke kota, kan tidak ada yang melanjutkan untuk melatih nari anak-anak di remaja masjidnya di itu. Pasekan iya, itu. nah ketika saya melatih nari mereka kan otomatis di make up gitu sama saya. Iya. Nah, dari make up itu karena
kas masjid kan tidak ada budget untuk bayar tukang riasnya gitu. Jadi karena untuk free akhirnya di make up saya, dilatih nari saya. Nah, singkat cerita setiap tahun dari 2007 terus saja seperti itu. Ketua DKM-nya itu nikah. Nah, nikah diriaslah sama Ike waktu itu, bayar melatihnya aja gitu. Awal mulanya ya. Tapi nggak disangka ternyata hoki gitu. Nah, dilihatlah sama dari mulut ke mulut, karena dulu kan tidak semudah sekarang dengan adanya medsos bisa, gitu. Marketing kan sangat mudah. Sekarang. Nah, akhirnya dari ketua DKM itu nikah, aku rias kan gitu. Ya itu titik awal karir saya gitu. Terus dengan modal keberanian saya mengasah, baik itu otodidak, terus kursus, pokoknya belajarnya itu macam-macam lah, karena saya tidak ada keturunan tukang rias gitu. Ketekunan dan keuletan itu ya. Itu kalau dari bidang weddingnya. Kalau dari bidang catering di 2016 itu sahabat saya nikah pakai jasanya saya. Tiba-tiba Ike, aku low budget nih, bisa nggak kamu bantu saya untuk manajemen uang yang saya punya untuk ke masak juga gitu. Nah, karena waktu itu saya ada ibu-ibu PKK yang masakannya enak gitu dan bisa diberdayakan, kebetulan mereka banyak yang tidak punya suami, jadi kan saya mikirnya oh iya kalau ini diberdayakan kayaknya bisa bermanfaat nih untuk mereka, lingkungan yang ada gitu. Akhirnya saya dengan modal bismillah ya udah saya terima, saya bikinlah itu manajemen Ike Catering dari nol sampai sekarang masuk ke gedung PGRI, gedung Pertamina, Kopsuka. Itu berawal dari niatan saya ngebantu sahabat saya itu. Berarti modal awalnya itu berapa Mbak Ike kalau boleh tahu? Modal nekat. Oh, modalnya nekat. Ya tentunya kan dari dinamika yang dibangun, kalau dari proses yang dibangun itu. Setiap usaha itu modalnya itu bertahap. Jadi saya tuh punya prinsip dalam usaha saya itu seperti ayam kampung, jangan seperti ayam potong. Artinya gini, kalau kita punya usaha itu jangan dipaksakan cepat gitu, cepat berkembangnya kayak ayam kampung. Kan itu kan berkembangnya bertahap, tapi ketika musim hujan terus musim yang kurang mendukung, ayam kampung itu masih bertahan walaupun dalam perkembangannya lama dan dijualnya kan lebih mahal. Sama kayak usaha kita juga. Kalau misalkan usaha kita seperti ayam negeri yang dipaksakan cepat besar, tapi ketika musim hujan itu banyak yang kok gitu. Jadi intinya mah ketika kita punya usaha jangan cepet-cepet dipaksakan cepet gede dengan modal yang dipaksakan. Tiba-tiba di pasaran sedang marketing ada kendala, ya kita collab gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau ditanya Mbak modal awalnya berapa, saya bertahap gitu. Jadi tidak bisa menentukan berapanya ya. Jadi karena memang ya sesuai dengan berjalannya waktu sampai kemudian hari ini alhamdulillah Ike Catering ini bisa dikenal di beberapa tempat, di beberapa kalangan, tidak hanya masyarakat hajatan ya atau warga hajatan, bahkan mungkin di acara-acara formal juga ini bisa. Saya sering melihat ada Ike Catering ini. Luar biasa, ternyata ceritanya berawal dari remaja masjid. Nah, Mbak Ike, selain itu tentu dalam perjalanan hidup Mbak Ike ya, sejauh tadi memulai karir catering ya, kemudian wedding juga dari 2016, tentu banyak suka duka yang dibangun. Hal yang mungkin bisa membuat Mbak Ike bertahan dan kuat itu tentu ada lah, karena Mbak Ike juga kan mungkin di keluarga ada suami juga ya, anak-anak, mungkin selain itu ada tidak? Banyak, salah satunya ya almarhum almarhum Katar Mudi, kemudian beliau sudah seperti kakak sendiri, sampai memantau siapa yang bakal jadi pendamping saya, karena beliau itu mempersiapkan masa depan saya juga sampai dipersiapkan harus nikah dengan siapa, harus dipastikan dengan orang yang tepat gitu. Benar-benar, jadi sangat berpengaruh itu. Kalau orang-orangnya mah banyak, selain keluarga, orang tua, suami itu banyak banget ya, tapi
karena beliau sudah tidak ada, jadi saya sebutkan di sini. Iya. Salah satunya beliau kalau yang berpengaruh dalam karir saya. Iya. Ya, kawan-kawan ngopi perlu tahu ya, perlu diketahui juga bahwa Mbak Ike ini adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan almarhum Tarmudi ya. Beliau adalah Sekjen Karang Taruna Kabupaten Indramayu yang sebelumnya sekarang sudah berpulang ke keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Karena diluaskan, dijembarakan kuburannya ya. Sebelum dan setelah itu digantikan oleh saya di Karang Taruna. Memang beliau orangnya luar biasa dan salah satu orang yang paling dekat yang sering memotivasi kader-kader Karang Taruna juga adalah beliau almarhum Tarmudi. Dan salah satu kader yang hari ini bisa dikatakan bisa bertahan dan sukses di bidang yang ditekuninya adalah Mbak Ike ini. Nah, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi seluruh kader yang pernah dan mengenal Pak Tarmudi di Karang Taruna Kabupaten Indramayu. Termasuk saya salah satu orang yang merasa terinspirasi dan belajar banyak tentang organisasi di Karang Taruna. Karena hampir semua organisasi yang saya ikuti itu berawal dari ajakan beliau. Kayak remaja masjid waktu kecil, Neng, ayo melu ngaji. Oh, berarti kenal almarhum dari kecil? Iya, dari 2004 itu, dari awal masuk ke masjid itu karena kita satu desa. Terus dari awalnya kan ke remaja masjid, waktu itu belum remaja ya, tapi masih bocah gitu, masih anak-anak. Terus habis dari remaja masjid lanjut ke pramuka, habis pramuka lanjut ke PIKR atau Pusat Informasi Konsultasi Reproduksi Remaja. Terus habis itu diajak lagi ke Karang Taruna gitu. Jadi rata-rata yang saya ikuti itu organisasi yang saya ikuti itu dari ajakan beliau juga gitu. Iya, alhamdulillah, dan sampai sekarang tetap aktif ya Mbak Ike ya. Maksudnya apa yang dipesankan oleh almarhum sebagai guru di organisasi bagi Mbak Ike ini juga alhamdulillah bisa dipertahankan dan aktif juga di Karang Tarunanya Mbak Ike ini ya, bisa mengakomodir beberapa kader Karang Taruna khususnya wilayah di Kecamatan Pasekan Mbak Ike. Nah, tentu Mbak Ike juga ini kan sebagai seorang ketua di organisasi, sebagai seorang yang aktif di organisasi, tidak hanya di satu organisasi, tentu banyak hal yang dirasakan. Bagaimana mengaturnya ini Mbak Ike? Bagaimana mengatur untuk keluarga, bagaimana mengatur untuk suaminya, kan begitu. Karena ya beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan laki-laki kan istilahnya Mak. Sekarang kan kenapa kita panggil Mbak Ike di sini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain bahwa perempuan juga bisa aktif di organisasi tanpa harus baperisasi, kan begitu. Ya. Ya, menurut Mbak Ike apa sih yang mungkin ada kendalanya atau karena semuanya mendukung dan lain sebagainya, bisa diceritakan Mbak Ike? Sebenarnya sih ya mungkin karena saya terlatih mental sayanya dari kecil gitu ya, dengan ya kata orang sih sibuk gitu, tapi kata saya pribadi sih karena menikmati ya di jalannya. Jadi yang namanya bentrok, yang namanya bingung jadwalnya ini harus dibagi-bagi ini, itu udah sering gitu, dan alhamdulillah selalu ada jalan keluar. Salah satunya itu ya karena dukungan keluarga juga gitu. Contohnya seperti saya harus ngebagi untuk keluarga, untuk bisnis, untuk organisasi, semua harus. Biasanya kadang ya jam 3 atau jam 2 itu kalau lagi ada job ya belum tidur, harus mematangkan plan A, plan B, plan C gitu. Dan semua diatur ya karena manajemen waktu itu sendiri, dan semua sudah berjalan, tidak ujug-ujug instan gitu. Semua sudah terlatih karena beberapa tahun belakang gitu, dari dulu gitu. Jadi hal seperti itu insya Allah selagi Allah meridhoi insya Allah lancar gitu. Amin. Dan yang pasti mah kalau untuk manajemen di keluarga karena dukungan suami juga. Luar biasa, karena berarti suaminya luar biasa ya Mbak Ike.
Luar Kadang biasa ya. ketika memang acara kadang di Karang Taruna saya tahu sendiri karena saya juga termasuk Iya. di dalam keluarga besar Karang Taruna. Mbak Ike ini selalu aktif dimanapun kegiatannya, apapun kegiatannya. Ketika berbicara kegiatan Karang Taruna selalu aktif hadir dan support. Mbak Ike, tentu pas waktu belum punya usaha, bagaimana saya bisa mewujudkan dan menjadi wirausaha. Sekarang alhamdulillah bertahan dan baik-baik saja, maka bahkan terbilang sukses lah bagi kita di lingkungan daerah lah ya. Ketika memang sebuah usaha sudah masuk ke acara-acara formal itu saya bilang sudah luar biasa kan begitu. Dan Mbak Ike ini sudah melampauinya kan begitu. Nah, harapan ke depan nih Mbak Ike, setelah semuanya terjadi, semuanya dijalani, menjadi ketua di organisasi di Karang Taruna sudah dijalani, terus aktif di Pramuka, aktif di remaja masjid dan lain sebagainya. Ada harapan ke depan yang lebih besar tidak Mbak Ike dalam hidup Mbak Ike ini, dalam hal mungkin kesetiakawanan sosial ataupun dalam hal pengabdian di masyarakat? Ada hal yang mungkin bisa menjadi impian ataupun yang diimpikan oleh Mbak Ike ini ke depannya seperti apa? Iya, sebenarnya sih Jen, setiap saya ditanya seperti itu atau ditanya apa sih mimpinya kayak gitu, saya sih selalu simple jawabannya. Saya hanya ingin terus bermanfaat untuk orang sekitar atau orang lain. Nah, dari harapan saya itu timbul keinginan A, keinginan B, keinginan C, tapi semua segala dasarnya sih itu, termasuk Jadi ingin keinginan saya. bermanfaat ya. Iya, seperti tadi perjalanan bisnis saya itu sebenarnya kalau dibilang sukses banget sih bagi saya pribadi belum, karena saya yakin semua pengusaha atau semua wirausaha itu ada ada masalahnya masing-masing, hanya saja bedanya bisa menutupi dan tidak gitu. Semua terlihat baik-baik saja dengan masalahnya masing-masing gitu. Intinya itu. Cuma kalau dibilang harapan yang paling inti dari harapan itu ya tadi kebermanfaatan untuk orang sekitar. Adapun lebih spesifikasinya lagi ya saya ke depan lebih luas ya, skalanya ya, lebih luas dan bermanfaatnya itu juga, begitu ya. Itu juga sebelum almarhum, saya balik lagi Ya, tadi kembali ke almarhum termuda ya. meninggal juga karena beliau meninggal bagi saya dadakan ya gitu. Iya, itu di malam COVID terakhir pas beliau main itu kan kita kenal udah lama tuh, tapi nggak pernah gitu malam-malam minta main dengan teman-temannya. Aku iyain setengah 11 malam, kita ngobrol di situ. Nah beliau selentingan berbisik itu, ada bahasa kamu harus aktif gitu. Iya. Kita kan biasanya organisasi terus, tapi waktu itu agak beda gitu. Kamu suatu saat harus aktif di politik gitu. Lah aku kaget kan gitu. Karena bukan fashionnya pada waktu itu menjadi gitu. di politik, terjun di politik. Jadi saya bertanya-tanya ya, tapi yang saya sesalkan beliau belum menjawab ABC gitu. Pas beliau pulang setelah pertemuan itu ujuk dapat berita beliau masuk rumah sakit, meninggal. Ya pokoknya dari itulah bisikan awal dari situ, tapi dilancarkan. Dan mungkin saya juga sudah tahu saya sekarang aktif juga di politik itu termasuk supaya bisa lebih bermanfaat juga untuk orang banyak, karena saya yakin ketika kita punya kesempatan untuk berbuat yang lebih bisa lagi gitu, maka tujuan kita untuk bermanfaat untuk orang lain itu insya Allah dipermudah. Sebagai closing statement, kita ingin Mbak Ike memberikan semangat atau semacam motivasi kepada teman-teman milenial Batur Ngopi di luar sana berupa kata-kata motivasi. Barangkali apa yang kita ceritakan ini bisa memberikan inspirasi bahwa yang penting kita punya semangat ya.
terbukti Mbak Ike Banyak nih. ya kan begitu, terbukti walaupun mungkin Mbak Ike merasa saya ini belum sukses, namun sebagian orang beberapa kali mencoba belum sukses, belum apa, sudah menyerah, dan ternyata beberapa kali mencoba ini ada dari modal yang seadanya, dibilang seadanya, dari cerita yang sederhana tadi, Mbak Ike bisa dipercaya di kulinernya menjadi apa namanya wirausaha di bidang catering begitu. Mbak Ike, silahkan Mbak Ike. Kalau ditanya beberapa hal yang akan saya sampaikan, kayaknya banyak nih Jen. Iya. Yang pertama, saya dari beberapa segi dulu ya. Yang pertama, kita sebagai anak dulu, pesan ke teman-teman di sini, kita sebagai anak mudah-mudahan selalu punya prinsip, kalau belum bisa memberikan kebahagiaan ke orang tua kita, jangan pernah membuat mereka menangis. Yang pertama itu. Yang kedua, posisi kita sebagai keluarga, ridho ketika kita memulai usaha. Kalau kita posisinya sudah menjadi istri, ridho suami gitu. Ridho suami, orang tua, mertua, insya Allah ke depan lancar. Saya setiap mencoba usaha ABC, insya Allah selalu nanya ke suami gitu. Alhamdulillah. Itu dari tips kalau ke usaha ya. Terus untuk calon pengusaha yang baru atau pemuda, intinya mencoba itu lebih baik daripada kita mempunyai 1000 mimpi. Mencoba satu kali itu lebih baik daripada kita punya 1000 mimpi. Berandai-andai. Ya, gitu. Jadi intinya mah kita harus berani gitu. Berani memulai gitu. Segala sesuatu yang kita impikan harus dimulai. Mulai saja dulu. Mulai ya. saja apa yang ada di pikiran kita, yang menjadi semangat kita, mulai saja dulu. Iya. Betul. Itu kalau dari usaha ya. Kalau dari organisasi tadi mungkin jangan tanya apa yang sudah organisasi berikan ke kita, tapi tanya apa yang sudah kita berikan ke organisasi gitu. Kalau dari organisasi, kalau dari segi pergaulan, intinya mah setiap orang yang datang dalam hidup kita itu semuanya mempunyai pengaruh, baik itu mereka sudah sukses, belum sukses, karena roda itu kan berputar. Nah, saya setiap bergaul itu tidak pernah memandang si A, si B itu siapa dan bagaimana. Jadi ketika mereka sudah sukses pun kita bergaul tidak segan gitu. Karena ketika mereka di bawah pun kita ada gitu. Itu dari segi pergaulan. Pokoknya mah segala sesuatu kita sebagai orang yang bisa dibilang pemuda gitu. Segala hal kita harus punya peran gitu, baik itu peran di masyarakat, peran di keluarga maupun peran di agama. Intinya sih itu. Baik Mbak Ike, terima kasih sekali telah hadir di tengah-tengah kita. Ini mau sharing perjalanan hidup, pencapaian hidup, bahkan bisa memberikan apa namanya sedikit banyaknya inspirasi bagi kawan-kawan ngopi, khususnya bagi saya juga, karena ada beberapa hal dari apa yang disampaikan Mbak Ike Sunani tadi tentang motivasi perjalanan hidup beliau, bahwa yang paling penting dalam hidup adalah bermanfaat untuk orang lain. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk skala yang lebih luas. Ada Arabnya ya, bahasa Arab ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Mbak Ika atas kehadirannya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maaf kalau ada salah kata. Acara ngopi tanpa kopi ya. Jangan lupa subscribe Ndul Hitam channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Pak Cakcin.